Selamat pagi Sobat Pintar dan pemirsa dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Bung Wawan dalam Pirnat News. Dalam berita kali ini, SDK 1 Pirnadus melaksanakan kegiatan field trip atau kegiatan pembelajaran di luar sekolah, di mana kegiatan ini dilaksanakan di Monumen Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Bersama dengan kegiatan tersebut, kita telah terhubung dengan Sobat Pintar Heski. Nanti Sobat Pintar Heski akan menyampaikan beberapa hal mengenai dengan kegiatan field trip ini. Selamat pagi Sobat Pintar Heski. Selamat pagi Bung Wawan. Oke, baik. Silakan Sobat Pintar Heski untuk menyampaikan kegiatan tersebut. Baik Bung Wawan. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Pada pembelajaran kali ini berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Kita akan bersama dengan Bu Ruth dan Bu Arum akan melakukan field trip secara online di luar sekolah, tepatnya di Monumen Kresek. Di Monumen Kresek, kita akan belajar mengenai hal-hal tertentu. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pemberontakan PKI di Madiun. Yang kedua, kita akan belajar mengenai sejarah yang terjadi di Monumen Kresek. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai nilai moral dan nilai sejarah yang dapat kita ambil sisi positifnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio bersama Bung Wawan. Terima kasih. Terima kasih Sobat Pintar Heski. Pemirsa dan Sobat Pintar dimanapun berada, dalam kesempatan ini kita akan langsung terhubung dengan reporter kami Bu Arum dan Bu Ruth yang pada saat ini sudah berada di lokasi Monumen Kresek Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Selamat pagi Bu Arum dan Bu Ruth. Terima kasih Bu Wawan. Kami akan langsung menyampaikan liputan kami di Monumen Kresek. Oh ya, Sobat Pintar, sebelumnya tetap ingat untuk menjaga protokol kesehatan dengan 5M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kami di sini akan menyampaikan mengenai sejarah pemberontakan PKI di Monumen Kresek, khususnya di Madiun. Pemberontakan PKI di Madiun tidak terlepas dari jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin pada tahun 1948. Pada saat itu, Amir Syarifuddin menandatangani perjanjian Renville yang ternyata merugikan Indonesia. Salah satu yang paling utama terjadinya pemberontakan di Madiun karena perjanjian Renville, di mana dalam perjanjian tersebut Indonesia sangat dirugikan. Belanda dianggap menjadi pihak yang paling diuntungkan dan pihak kabinet Amir menjadi jatuh. Banyak sekali rakyat dan pemerintah yang menyalahkan Amir karena pada saat itu dia menjadi perwakilan Indonesia. Dengan kemunduran Amir, Presiden Soekarno menyuruh Wakil Presiden Muhammad Hatta untuk kembali menyusun kabinet baru. Namun, Amir beserta kelompok-kelompok sayap kiri lainnya tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut. Dalam sidang Politbiro PKI pada tanggal 13 hingga 14 Agustus 1948, Musso, seorang tokoh komunis Indonesia yang lama tinggal di Uni Soviet, menjelaskan tentang pekerjaan dan kesalahan partai dalam dasar organisasi dan politik. Kemudian ia menawarkan gagasan yang disebutnya dengan jalan baru untuk Republik Indonesia. Musso menghendaki satu partai kelas buruh dengan memakai nama yang bersejarah, yakni PKI atau Partai Komunis Indonesia. Untuk itu harus dilakukan fusi 3 partai yang terdiri dari PKI ilegal, Partai Buruh Indonesia atau PBI, dan Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Kemudian, PKI hasil fusi ini akan memimpin revolusi proletariat untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang disebut dengan Komite Front Nasional.
Selanjutnya, Muso menggelar rapat raksasa di Yogyakarta. Di sini dia melontarkan pentingnya kabinet presidensial diganti jadi kabinet Front Persatuan. Muso juga menyerukan kerjasama internasional terutama dengan Uni Soviet untuk mematahkan blokade Belanda. Untuk menyebarkan gagasannya, Muso beserta Amir dan kelompok-kelompok kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo. Penguasaan itu dilakukan dengan agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacauan lainnya. Rencana itu diawali dengan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap musuh di kota Surakarta, serta mengadu domba kesatuan-kesatuan TNI setempat, termasuk kesatuan Siliwangi yang ada di sana. Mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan-kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Sementara perhatian semua pihak pro pemerintah terkonsentrasi pada pemulihan Surakarta, pada 18 September 1948, PKI atau FDR, Front Demokrasi Rakyat, menuju ke arah timur dan menguasai kota Madiun, Jawa Timur. Dan pada hari itu juga diproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Hari berikutnya, PKI atau FDR, Front Demokrasi Rakyat, mengumumkan pembentukan pemerintahan baru. Selain di Madiun, PKI juga mengumumkan hal yang sama pula di Pati, Jawa Tengah. Pemberontakan ini menewaskan Gubernur Jawa Timur R.M. Suryo, Dr. Pro Kemerdekaan Muwardi, serta beberapa petugas polisi dan tokoh agama. Untuk memulihkan keamanan secara menyeluruh di Madiun, pemerintah bertindak cepat. Provinsi Jawa Timur dijadikan daerah istimewa. Selanjutnya, Kolonel Sungkono diangkat sebagai gubernur militer. Operasi penumpasan dimulai pada tanggal 20 September 1948 yang dipimpin oleh Kolonel Abdul Haris Nasution. September 1948, proses interogasi terhadap anggota PKI dimulai. Kemudian tampak TNI bersenjata dan masyarakat yang ikut serta menangkap anggota PKI. Interogasi yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI kepada simpatisan PKI pun dimulai. Sementara sebagian besar pasukan TNI di Jawa Timur berkonsentrasi menghadapi Belanda. Namun, dengan menggunakan 2 brigade dari cadangan Divisi 3 Siliwangi serta kesatuan-kesatuan lainnya yang mendukung Republik, semua kekuatan pemberontak akhirnya dapat dimusnahkan. Salah satu operasi penumpasan ini adalah peristiwa pengejaran Muso yang melarikan diri di sebelah barat Ponorogo. Dalam peristiwa ini berhasil menembak mati Muso oleh pasukan TNI. Setelah Muso tertembak mati, kemudian Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh kiri lainnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Amir sendiri tertangkap di daerah Grobogan, Jawa Tengah. Peristiwa inilah yang menjadikan Madiun sebagai kota bersejarah, khususnya dalam peristiwa PKI di Madiun, yaitu di Monumen Kresek. Baik Bu Wawan dan Sobat Pintar semuanya di rumah, latar belakang sejarah terjadinya pemberontakan PKI di Madiun ada kaitannya dengan Monumen Kresek ini yang terletak di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Mari kita ikuti saya. Yang pertama kita akan melihat patung Muso yang pertama.
Nah, sobat pintar semuanya, di sini kita lihat relief patung Muso yang ingin memenggal salah satu ulama. Di sebelah barat bangunan patung Muso ada bangunan relief yang menggambarkan proses pemberontakan yang dilakukan oleh PKI sekaligus penumpasannya. Penumpasan terhadap PKI dilakukan oleh Divisi Siliwangi dipimpin oleh Kolonel Sadikin dan Divisi Jawa Timur dipimpin oleh Kolonel Sungkono. Di sebelah timur bangunan patung Muso ada bangunan patung anak-anak korban PKI yang menuntut balas kepada pemerintah RI agar menumpas kegiatan PKI di kota Madiun. Tanggal masuk di Monumen Kresek ini berjumlah 17 yang menunjukkan hari peringatan kemerdekaan RI. Dapat kita lihat di sini nama-nama korban keganasan PKI tahun 1948 yang gugur di desa Kresek. Di depan nama-nama korban terdapat sumur tempat pembuangan korban keganasan PKI tahun 1948. Di depan kita terdapat salah satu pendopo merupakan markas yang digunakan PKI untuk membantai korban-korban keganasan PKI pada waktu itu. Monumen Kresek ini merupakan kenangan pahit yang ditimbulkan oleh kekejaman PKI dan tidak boleh terlupakan dan harus diingat oleh generasi muda untuk selalu mempertahankan Pancasila dan UUD 1945. Dan kita sebagai generasi muda selalu mengingat bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar negara bangsa Indonesia dan sebagai pedoman negara kita. Demikian yang dapat kita sampaikan mengenai peristiwa bersejarah di Monumen Kresek Madiun kali ini dalam rangka kegiatan field trip kelas 5 SDK 1 Bernardus secara online. Untuk sobat pintar yang ada di rumah, ada beberapa tugas yang harus kalian selesaikan yang akan disampaikan oleh Selin. Kita akan terhubung oleh Selin. Halo Selin, Selin dapat menyampaikan tugas yang harus sobat pintar kerjakan di rumah saat ini. Baik Bu Rid dan Bu Arum, terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik sobat pintar yang ada di rumah, bagaimana liputan field trip secara online kali ini? Selin rasa banyak hal yang dapat kita pelajari dari field trip secara online kali ini ya. Nah, ada beberapa tugas yang harus kita selesaikan terkait dengan field trip ke Monumen Kresek kali ini, yaitu yang pertama, buatlah laporan mengenai apa saja yang sudah kita pelajari di field trip ke Monumen Kresek kali ini. Buatlah di kertas folio bergaris minimal 5 paragraf dengan tulisan rapi serta diberi hiasan atau gambar yang terkait dengan Monumen Kresek. Untuk tugas ini kalian kumpulkan di Moodle paling lambat Selasa 16 Maret 2021 pukul 8 malam di Moodle kelas kewalian ya. Nah, untuk tugas yang kedua yaitu
Buatlah poster mengenai protokol kesehatan di tempat umum secara kreatif. Untuk poster ini, kalian buat sendiri ya. Kalian gambar sendiri dengan sekreatif mungkin. Kalian kerjakan di kertas gambar, ukurannya disesuaikan. Jangan lupa diberi warna. Dan kalian mengumpulkan paling lambat Kamis 18 Maret 2021 di model kelas perwalian ya. Nah, Sobat Pintar, kerjakan tugas tadi dengan sebaik-baiknya ya, dan mengumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Demikian dapat saya laporkan. Selanjutnya, saya kembalikan liputan sepenuhnya ke Bung Wawan di studio. Terima kasih kepada reporter kami, Bu Arum dan Bu Ruth yang telah menyampaikan secara langsung dari Monumen Kresek. Terima kasih juga kepada Sobat Pintar Heski dan Selin yang telah membantu dalam kegiatan field trip online pada hari ini. Demikian pemirsa, terima kasih dan sampai jumpa.